Halo, perkenalkan nama saya Rengga Wengkang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS APB dan P3L. Dan di sini saya dan kelompok saya mengambil judul yaitu SITA, yaitu Sistem Informasi Tugas Akhir di UPJ. Nah, mulai dari kelompok saya yaitu ada Putih, ada Fadlian, ada Serena. Lalu ini di bagian pertama yaitu analisis proses bisnis yang akan aku bahas dan bagian kedua ya adalah proyek pengembangan perangkat lunak atau P3L yang nanti dibahas juga. Oke, langsung dari latar belakang, proses manajemen tugas akhir di UPJ saat ini melibatkan banyak sekali pihak yaitu mahasiswa, dosen PA, pembimbing, penguji, koordinator, pengelolaan administratif yang manual menyulitkan pemantauan progres dan kelayakan yaitu syarat minimal akan dibimbingan dan juga penilaian TA ini masih manual menggunakan Excel. Lalu tujuannya adalah integrasi alur akademik yaitu proposal, sempro bimbingan ke sidang, lalu otomatisasi monitoring dan juga rekam jejak akademik, lalu menyederhanakan birokrasi dan distribusi dokumen. Oke, yang pertama adalah identifikasi elemen proses. Di sini adalah ada aktivitas utamanya yaitu menginput usulan topik dan divalidasi oleh dosen PA, mengunggah proposal dan rilis jadwal atau syarat sempro sampai ke rapat kelulusan dan juga pengumuman kelulusan. Nah, di sini ada banyak sekali aktor yang terlibat yaitu mahasiswa, dosen PA, koordinator PA, dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Oke, lanjut ke objek bisnis yang terlihat adalah usulan topik TA yaitu sebagai objek informasinya, proposal sempro, objek dokumen, dokumen syarat jadwal dan juga sampai ke nilai keputusan yaitu objek informasinya. Oke, lalu identifikasi OPR-nya yaitu pertama ada objek utama, entitas aktor dan entitas dokumen atau transaksi yang dimana ada propertinya seperti aktor yaitu nama, nomor induk, NIP, role atau peran, juga usulan topik, jenis A, judul, deskripsi, status overall, proposal yang seterusnya itu seperti file naskah, riwayat revisi, sampai dinilai dan juga keputusan yaitu akumulasi skor dan juga status kelulusannya. Oke, lalu ada relasinya antar objek, yaitu mahasiswa mengajukan usulan topik TA, dosen memvalidasi usulan topik TA, sorry, mahasiswa mengunggah proposal dan naskah TA juga, lalu sampai koordinator untuk mengumumkan nilai dan juga keputusannya si mahasiswa. Oke, lalu representasi prosesnya seperti apa? Deskripsi proses ini fase utama yaitu fase pengajuan, input jenis dan topik TA yang nanti akan divalidasi oleh dosen PA. Fase sempro yaitu unggah proposal ke distribusi jadwal ke ujian penilaian. Lalu fase bimbingan penetapan pembimbing ke siklus asistensi oleh pembimbing. Juga fase sidang akhir di mana daftar sidang, ke ujian, ke rapat kelulusan juga pengumuman kelulusan. Oke, di sini adalah swimlane-nya. Aku akan ganti dulu ke swimlane-nya. Oke, jadi di sini ada mahasiswa itu dia akan yang tadi aku sudah sebutkan, dia akan menginput jenisnya seperti apa, lalu akan divalidasi oleh dosen PA. Kalau apakah disetujui, kalau tidak lanjut akan balik ke input jenis TA dan kalau lanjut mahasiswa akan upload proposal sempro. Nah, di koordinator TA dia akan membuat nih dokumen dan juga syarat pendaftaran sempro. Lalu masuk ke dosen penguji yang dimana akan menerima berkas sempro dan si mahasiswa akan menerima syarat sempronya. Lalu si dosen TA menjadwalkan sempro nih. Lalu mahasiswa mengikuti sempronya. Nah, setelah mahasiswa mengikuti sempro, lalu akan diisi nilai oleh dosen penguji. Lalu ada diskusi kelulusan sempro oleh dosen PA. Dan kalau misalkan setelah diskusi itu, apakah mahasiswa akan lulus sempro? Kalau misalkan lulus perbaikan, itu adalah revisi proposal dan lolos langsung ke rapat penetapan pembimbing oleh koordinator TA dan koordinator TA akan menetapkan dosen pembimbingnya. Lalu setelah menetapkan dosen pembimbing, dia akan mengkonfirmasi penetapan oleh dosen pembimbing. Lalu dosen pembimbing itu juga akan melakukan bimbingan oleh mahasiswa yang akan melakukan bimbingan oleh si dosen pembimbing juga. Lalu dia akan balik ke dosen pembimbing yang dimana dia akan melihat nih apakah draft itu cukup atau tidak. Kalau tidak lanjut atau kurang dari 8 kali, dia akan lakukan terus bimbingan dan juga kalau lanjut dia akan melakukan sidang akhir lalu dijadwalkan membuat jadwal secara sidang akhir oleh koordinator TA. Dosen penguji menerima dokumen sidang akhir dan mahasiswa juga terima dokumen secara sidang akhir. Mahasiswa mengikuti sidangnya, dosen penguji memasukkan nilai akhir, lalu apakah ada lulus atau lulus sidang akhir seperti apa, lolos perbaikan, perbaikan naskah, tetap ke rapat dosen, nanti lolos langsung juga ke rapat dosen, nantinya koordinator TA akan melakukan pengumuman kelulusan. Oke,
Lalu di sini adalah model konseptualnya di mana filter pertama dosen PA sebagai konsepnya, filter dua dosen pembimbing itu kualitas progres, penguji kelulusan akademik, dan koordinator TI itu bertindak sebagai administrator proses. Nah, di sini ada analisis dokumen input outputnya. Di sini ada tahapan proses seperti pengajuan topik, persiapan sempro, sampai ke pelaksanaan sidang. Di sini ada inputnya, teks usulan, judul deskripsi, dokumen proposal draft, sampai dokumen naskah final, dan juga outputnya seperti status validasi topik, syarat dan jadwal sempro, dan juga sampai ke nilai keputusannya. Oke, jadi penjelasan masalah sistem berjalan ini adalah lemahnya keterlacakan, jadi sulitnya memvalidasi apakah mahasiswa ini benar-benar sudah melakukan secara minimal 8 kali bimbingan yang secara sah karena format log manual, dan juga penilaian dari TH sendiri masih manual menggunakan Excel. Oke, kita lanjut. Lalu bagian dua, ini adalah PPL, yaitu elisitasi kebutuhannya. Sistem mampu memproses pengajuan topik dengan persetujuan dosen PA, sistem dapat menjadwalkan sempro sidang dengan pengecekan konflik ruang atau dosen, sistem memiliki log bimbingan nih untuk unggah draft ulasan dosen dan validasi kelayakan nih. Lalu ada juga kebutuhan non-fungsional, itu seperti tampilan antarmuka responsif, sampai ke manajemen akses berbasis role. Oke, kita sekarang masuk ke use case diagramnya. Jadi di sini ada 5 aktor yang tadi sudah aku jelaskan, yaitu ada mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator TA, dosen penguji, dan dosen PA. Jadi memiliki 3 case adalah bisa kelola sidang akhir, kelola bimbingan TA, dan pengajuan proposal topik TA. Nah, kita masuk ke dalam spek use case-nya. Di sini adalah yang pertama tadi topik proposal TA yang aktornya adalah mahasiswa, dosen TA, koordinator TA, dosen penguji. Jadi triggernya itu mahasiswa menekan menu ajukan topik pada dashboard yang nanti mahasiswa memiliki akses ke dalam sistem akademik, dan nanti mahasiswa akan menyelesaikan tahapan sempro dengan status lolos langsung atau telah menyelesaikan revisi proposal. Jadi ini skenario-nya seperti mahasiswa melakukan input TA jenis judul, sampai ke dosen memfasilitasi diskusi kelulusan sempro. Nah, yang paling jelas di alur sini adalah ketika topik tidak disetujui, maka sistem akan mengembalikan mahasiswa kembali ke input jenis TA deskripsi. Lalu kalau misalkan sempro membutuhkan perbaikan, dia mahasiswa ini harus melakukan revisi proposal sebelum sistem melakukan alur berlanjut ke penetapan pembimbing. Lalu use case kedua adalah kelola bimbingan TA, yang di mana ada koordinator TA, dosen bimbing, dan mahasiswa. Ini adalah triggernya itu mahasiswa telah dinyatakan lulus sempro, lulus langsung atau telah melalui revisi proposal. Nanti proposal mahasiswa telah memiliki nilai dan status lulus sempro, dan kondisinya adalah log bimbingan dinyatakan lanjut. Dan juga kalau sukses skenario di sini, koordinator TA mengadakan rapat, atau pembimbing, sampai ke mahasiswa memulai proses asistensi dengan bimbingan, yang dimana kalau misalkan lagi-lagi kalau misalkan belum cukup, di ini sistem akan membalikan status sampai mahasiswa tuh harus melakukan bimbingan sampai 8 kali gitu loh. Dia nggak boleh kurang dari 8 kali. Lalu yang spek ketiga adalah kelola sidang akhir, yaitu ada mahasiswa koordinator TA, yang dimana si trigger ini mahasiswa sudah telah dinyatakan lanjut yang 8 kali tadi draft. Lalu di sini dia akan menyelesaikan ujian bimbingan, lalu mahasiswa mendapatkan hasil pengumuman nih, kelulusan sempro. Kelulusan dan proses sistem selesai. Nah, lalu skenario seperti mahasiswa mengeksekusi daftar sidang akhir sampai ke koordinator TA merilis pengumuman kelulusan. Di sini lagi-lagi yang harus diperhatikan adalah alternatif flow-nya itu kalau misalkan lolos perbaikan ini mahasiswa tuh wajib-wajibkan melakukan perbaikan naskah. Nah, setelah diperbaiki, sistem akan meneruskan ke tahap rapat dosen yang nantinya akan diakhiri oleh pengumuman kelulusan. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah perancangan si TA ini UPJ beranjak dari dekonstruksi proses manual yang penuh hambatan menjadi alur logis digital paralel. Sistem ini menjamin integritas data, transparansi proses, dan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasiku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.